Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengolah data dan menganalisis data. Nah, apa saja yang dibutuhkan untuk mengolah data dan menganalisis data? Untuk mengolah data yang kita butuhkan, yang pertama ada kuesioner. Yang kedua ada data kuesioner. Kemudian yang ketiga, untuk pengolahan data ada hipotesis. Nah, untuk pengolahan data sendiri, kalian harus membuat kuesioner. Berikut kuesioner dengan dua pertanyaan yang saya berikan. Pertanyaan pertama adalah niat, disimbolkan dengan N. Artinya, dengan memiliki HP, saya berniat menggunakan Canva. Manfaat atau M. Menggunakan Canva meningkatkan efektivitas saya dalam proses belajar. Dari kuesioner yang sudah Bapak bagikan, maka dari 10 siswa, maka Bapak mendapat data kuesioner. Ini untuk kriteria jawaban kuesioner yang Bapak buat. Yang pertama, sangat tidak setuju, nilainya 1, tidak setuju 2, ragu-ragu 3, setuju 4, dan sangat setuju 5. Data yang Bapak dapatkan ada di samping kiri, ya. Nah, data inilah yang kita analisis. Kemudian yang kita butuhkan juga adanya hipotesis. Jadi antara data yang kita dapatkan dengan hipotesis, maka kita akan analisis apakah hipotesis dan data kuesioner yang kita dapatkan itu sesuai atau tidak. Nah, hipotesis atau dugaan yang saya dapatkan yaitu berdasarkan asumsi guru mapel bahwa manfaat penggunaan Canva memiliki pengaruh terhadap memiliki HP Android. Nah, hipotesis inilah yang akan kita analisis dengan data yang kita dapatkan dari kuesioner, apakah sesuai atau tidak. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan analisis ada 2 tahap. Yang pertama, tahap pertama adalah analisis kuesioner. Analisis kuesioner yang dibagikan apakah dia valid atau sah, ya. Kemudian kita akan uji lagi. Selain validitasnya, kita juga akan uji reliabilitasnya. Apakah soalnya itu handal atau bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kemudian tahap kedua, nah ini adalah tahap yang paling krusial, yaitu analisis uji kebenaran. Apakah hipotesis atau asumsi dari guru ini sesuai dengan data atau tidak, menggunakan teknik regresi linier sederhana. Menggunakan 3 uji, yaitu uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Nah, silahkan kalian buat di Microsoft Excel terlebih dahulu untuk keterangan ini, ya, keterangan yang saya yang bisa kalian salin pada deskripsi YouTube saya. Kemudian buatlah tabel secara acak dengan 20 responden bebas, ya. Buatlah 1 tabel 3 kolom. Yang pertama responden, yang kedua N atau niat ini, kemudian M atau manfaat, ya, menggunakan Canva. Untuk isinya, data isinya,
value-nya itu 1 sampai 5 ya, berdasarkan observasi. Sangat setuju, tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Jadi tidak boleh melebihi 5. Berarti range-nya itu 1 sampai 5. Ya. Bebas atau boleh disamakan dengan tabel saya. Nah, setelah itu kalian buat deskripsinya ini, membuat tabelnya ini. Silahkan kalian buka aplikasi SPSS atau aplikasi khusus untuk analisis data. Kemudian silahkan kalian salin data pada Microsoft Excel kalian, ya, data responden. Kita salin, copy, kemudian masukkan ke dalam kolom variabelnya seperti ini. Kemudian lagi kita akan salin satu persatu. Nah, lagi untuk kolom niat, kolom manfaat kita salin juga. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian masuk ke tab view-nya, masuk ke variabel view-nya, kalian ganti untuk name-nya ini menjadi, klik 2 kali saja, kalian ganti menjadi responden. Kedua adalah N atau niat, kemudian garis ketiga adalah M atau manfaat. Kemudian kalian buat untuk pengaturan desimalnya menjadi 0 angka di belakang koma ya. Seperti ini. Kemudian kita kembali ke data view lagi. Nah, selanjutnya silakan kalian buat kolom total dengan cara masuk ke menu transform, kemudian pilih compute variable. Di situ silakan kalian tulis nama variabel baru kalian dengan nama total. Kalian masukkan kolom niat plus kolom manfaat. Ya. Kemudian klik tombol OK. Maka dia akan SPSS akan mengeksekusi dengan memunculkan kolom total. Kita tutup dulu untuk viewernya. Nah, dia akan muncul ya untuk kolom totalnya. Sekarang kita masuk ke data variabel. Kita rubah kolom total tadi desimalnya menjadi 0 agar nanti mudah menghitungnya. Kalau sudah, silahkan kalian analisis data yang sudah ada ini ya, dengan cara masuk ke menu Analyze. Nah, data yang sudah ada ini kita akan analisis validasinya. Kita akan kembali, kita akan lihat di sini, kita bisa lihat ya. Analisis pada tahap pertama adalah analisis kuesioner. Apakah kuesioner atau soal yang diberikan itu valid, sah atau tidak? Ya, rumusnya adalah jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka pertanyaan kuesionernya valid ya atau sah. Jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka pertanyaannya tidak valid atau tidak sah. Baik, kita akan langsung saja masuk ke SPSS. Kita akan analisis data yang sudah ada. Masuk ke menu analisis, kemudian pilih pada bagian correlate, kemudian pilih pada. Nah, silahkan kalian tambahkan pada kolom N atau niat, kemudian M, manfaat, dan total. Nah, kemudian kalian centang pada bagian percent, total, dan flat significant correlation. Kemudian klik tombol OK. Maka SPSS akan mengeksekusinya dan akan memunculkan tabel korelasi. Nah, seperti ini. Nah, setelah muncul analisis datanya, kita akan copy. Ya, analisis datanya kita copy dulu pada Microsoft Word. Klik kanan, paste.
Nah, kita akan analisis di sini ya. Analisis data. Pertanyaan 1 tentang niat dalam kurung N. Pertanyaan 1 valid atau tidak, kita akan lihat. Untuk bagian totalnya adalah 0,961. Ini diambil dari sini ya. Lebih besar, kita cek. Apakah dia lebih besar? Kita cek apakah R hitung ini ya. R hitung ini lebih besar daripada R tabelnya. Nah, untuk R tabelnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi YouTube ya. Nah, kita bisa lihat pada ini N itu adalah responden, jumlah responden kita adalah 20. Kemudian level signifikannya kita pakai yang 5% karena lebih valid ya. Nah, kita pilih pada responden 20, tingkatnya 5%, berarti R tabelnya adalah 0,444. Nah, ini kita akan tulis di sini. Berarti R hitungnya lebih besar daripada 0,444. Berarti pertanyaan 1 valid atau sah. Sekarang kita akan analisis validitas untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan 2 tentang manfaat atau M. Nah, kita lihat untuk R hitungnya adalah 0,967. 0,967. Kita akan cek apakah 0,967 itu lebih besar daripada R hitung atau enggak. Nah, sekarang kita lihat ternyata 0,967 itu lebih besar daripada 0,444. Berarti pertanyaan 2 valid ya, karena lebih besar daripada 0,444 atau R hitungnya sah. Nah, selesai. Kita sudah menganalisis data. Tahap pertama tentang validitas kuesioner ya. Berarti pertanyaan pertama dan pertanyaan 2 sah atau valid. Jadi ini bisa dipertanggungjawabkan dalam pembuatan penelitian. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.